Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Ibu Kinkin Yuliati SP, izinkan kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang negara dan konstitusi. Anggota dari kelompok 3 itu yang pertama ada Charin, ada Dewi Kolbunia, ada Evelyn Patricia Akbar, Fitria Dewi, saya sendiri Muhammad Raihan Rauf, dan Tania Azahra. Baik, langsung masuk ke materinya saja. Next. Negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Negara memiliki dua tugas, yakni mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial dan mengorganisir serta mengintegrasikan kegiatan masyarakat ke arah tercapainya tujuan bersama. Next. Tujuan negara secara umum untuk menyelenggarakan kesejahteraan bersama bagi rakyatnya. Tujuan negara tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat, yang mana isinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Next. Fungsi negara. Secara umum, negara menjalankan beberapa fungsi. Di antaranya adalah melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Sementara itu, fungsi negara Republik Indonesia dijabarkan sesuai UUD 45. Yang pertama, fungsi keamanan, ketertiban, dan pertahanan. Yang kedua, fungsi kesejahteraan. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Dan yang keempat, fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia. Next. Sifat dan unsur negara. Negara memiliki sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara, yakni memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Unsur-unsur yang dimiliki oleh negara yaitu wilayah, penduduk, pemerintah, kedaulatan, pengakuan dari negara lain. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Dewi. Kepada Dewi dipersilahkan. Kemudian selanjutnya ada bentuk negara. Bentuk negara dilihat dari pemilihan kepala negara dan pengambilan keputusannya. Ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama republik. Jika pemilihan kepala negaranya dilakukan melalui pemilihan umum dan memiliki masa jabatan yang telah ditentukan. Sedangkan pengambilan keputusannya dilakukan dalam sebuah forum majelis yang mencerminkan representasi masyarakat. Dan yang kedua yaitu ada monarki. Bentuk negara monarki itu apabila pemilihan kepala negaranya dilakukan berdasarkan prinsip turun-temurun dan pengambilan keputusannya tidak dilakukan dalam sebuah forum majelis yang mencerminkan representasi masyarakat. Kemudian ada bentuk negara secara umum. Yang pertama, itu ada negara kesatuan, di mana negara kesatuan itu memiliki dua macam sistem pemerintahan, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Kemudian yang kedua ada negara federal, di mana kedaulatan negaranya dipegang oleh pemerintahan federal. Dan yang ketiga yaitu ada serikat negara-negara atau konfederasi, di mana kedaulatan negaranya tetap dipegang oleh pemerintah dari negara-negara bagiannya. Next. Kemudian ada 4 elemen pendukung kekuatan suatu negara. Yang pertama ada TNI dan Polri. Kemudian yang kedua yaitu pemerintahan yang stabil dan bersih dari KKN. Yang ketiga, jumlah penduduk yang didukung dengan kondisi penyebarannya yang merata, serta tingkat perekonomian, pendidikan, serta kesehatan yang tinggi. Dan yang keempat, wilayah dan sumber daya alam yang memadai. Next. Kemudian selanjutnya ada sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan ini, legislatif dan eksekutif memiliki kedudukan yang sama
dan saling mengawasi dengan masa periode kabinet yang sudah pasti. Kemudian yang kedua ada sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan ini, kedudukan parlemen atau legislatif lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan atau eksekutif. Masa periode kabinet tidak pasti karena sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya. Dan yang terakhir yaitu ada sistem referendum. Yaitu sistem ini merupakan sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung dari rakyat. Next. Selanjutnya ada sistem kelembagaan negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Sebelum perubahan Undang-Undang 1945, Indonesia itu menganut sistem supremasi MPR, di mana MPR itu diberi kedudukan sebagai lembaga negara tertinggi. Kemudian setelah perubahan UUD 1945, di Indonesia terdapat 8 lembaga yang mempunyai kedudukan yang sederajat serta menerima kewenangan konstitusional secara langsung dari UUD 1945. Yang membedakan ke-8 lembaga negara tersebut yaitu adalah dari fungsinya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Evelyn. Kemudian selanjutnya ada hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan. MPR dengan DPR dan DPD, keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. Kemudian DPR dan DPD dan MK. DPR dan DPD bersama-sama membahas RUU di bidang tertentu dan DPD menyampaikan hasil pengawasan pelaksanaan UU kepada DPR. DPR memiliki hubungan kerja dengan MK dalam hal permintaan DPR kepada MK untuk memeriksa pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden bersalah serta proses pengajuan calon hakim konstitusi. Kemudian DPD dengan BPK. Dalam hubungannya dengan BPK, DPD berdasarkan ketentuan UUD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan pada saat pemilihan anggota BPK. Next. Selanjutnya, MA dengan MK. MA memiliki hubungan kerja dengan MK, yaitu MA mengajukan 3 hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di MK. Kemudian Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. MK memiliki hubungan kerja dengan semua lembaga negara, yaitu apabila terjadi sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses judicial review yang diajukan oleh lembaga negara kepada MK. Kemudian BPK dengan DPR dan DPD. BPK bertanggung jawab menyerahkan hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta hasil pemeriksaan APBN kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta proses pemilihan anggota BPK. Kemudian Komisi Yudisial dengan MA, berkaitan dengan fungsi pengusulan pengangkatan Hakim Agung. Next. Selanjutnya ada konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari kata constituer, bahasa Prancis artinya membentuk, dan dari bahasa Inggris constitution artinya hukum dasar. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan bagian tertulis dari konstitusi. Sedangkan konstitusi meliputi peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan suatu dokumen bagi negara, yaitu sebagai dokumen nasional, dokumen politik dan hukum, serta sebagai sertifikat atau piagam kelahiran suatu negara. Konstitusi atau UUD memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah negara, karena ia menjadi ukuran kehidupan bernegara dan berbangsa. Konstitusi memiliki kedudukan yang formal, yaitu sebagai hukum dasar dan sebagai peraturan hukum tertinggi. Next. Alasan adanya konstitusi atau UUD. Yang pertama adalah keinginan warga negara untuk menjamin hak-hak mereka dan membatasi tindakan penguasa. Kemudian yang kedua, keinginan dari pihak yang diperintah atau penguasa untuk menjamin rakyatnya. Yang ketiga, keinginan dari pembentuk negara baru untuk menjamin adanya penyelenggaraan ketatanegaraan yang pasti dan dapat membahagiakan warga negaranya. Dan kemudian yang keempat, keinginan untuk menjamin adanya kerjasama yang efektif dari beberapa negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikria. Untuk selanjutnya ada fungsi dan tujuan konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar memiliki tujuan untuk pengendalian atau pembatasan kekuasaan dalam suatu negara. Menurut Juniarto,
Fungsi konstitusi adalah yang pertama, jika ditinjau dari tujuannya, konstitusi berfungsi untuk menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Yang kedua, jika ditinjau dari penyelenggaraan pemerintahannya, konstitusi berfungsi sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintah menurut sistem ketatanegaraan. Next. Selanjutnya, sifat dan muatan konstitusi. Menurut Kassewer, macam-macam sifat konstitusi yaitu pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi bukan tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Yang keempat, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Selanjutnya, menurut Mariam Budarjo, materi muatan konstitusi memuat ketentuan-ketentuan yang pertama organisasi negara, kemudian hak asasi manusia, dan prosedur mengubah undang-undang dasar. Next. Selanjutnya, konvensi. Konvensi adalah aturan dasar tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Konvensi bersifat memiliki kebiasaan yang berulang dan terpelihara, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, diterima oleh masyarakat, dan bersifat sebagai pelengkap. Next. Selanjutnya, institusi perubahan konstitusi. Menurut C.F. Strong, perubahan konstitusi atau undang-undang dapat dilakukan oleh yang pertama, pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan tertentu, yang kedua, rakyat melalui sistem referendum, yang ketiga, sejumlah negara bagian, dan yang keempat, dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karim. Mekanisme perubahan konstitusi. Sistem perubahan konstitusi garing UUD yang umum dipergunakan oleh negara-negara dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, UUD lama atau aslinya akan dicabut dan digantikan oleh UUD yang baru secara keseluruhan. Yang kedua, perubahan melalui amandemen. Konstitusi garing UUD lama atau aslinya tetap dipertahankan keberlakuannya, sedangkan perubahan atas pasal-pasalnya disisipkan sebagai lampiran atau adendum dari konstitusi garing UUD asli tersebut. Next slide. Tujuan perubahan UUD 1945. Yang pertama, menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, menyempurnakan dan melengkapi aturan dasar penyelenggaraan negara. Yang kelima, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional. Yang keenam, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai perkembangan aspirasi. Next slide. Implikasi perubahan UUD 1945 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Yang kedua, dihapusnya sistem unikameral dengan supremasi MPR dan munculnya sistem bikameral. Yang ketiga, perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dari perwakilan menjadi pemilihan langsung. Yang keempat, mekanisme impeachment semakin jelas. Yang kelima, dihapusnya DPA sebagai salah satu lembaga tinggi negara. Yang keenam, kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi juga untuk Mahkamah Konstitusi. Next slide. Contoh kasus. Judul, Mahfud sebut pelanggaran konstitusi bisa lengserkan presiden. Ringkasan kasusnya, materi koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, menyatakan bahwa pelanggaran konstitusi bisa dilakukan untuk melengsarkan presiden yang tengah berkuasa saat itu.
Pelanggaran konstitusi yang terjadi di Indonesia memang sudah terjadi berulang-ulang kali, mulai dari presiden pertama bahkan hingga saat ini. Contohnya seperti saat Bung Karno yang dipaksa turun oleh Orde Baru, Pak Harto yang dipaksa turun juga oleh reformasi, serta Gus Dur juga begitu. Selanjutnya akan dibaca oleh Tania. Namun beliau tidak memprovokasi dengan memberikan penjelasan mengenai pelanggaran konstitusi yang dilakukan saat ini, juga demi menyelamatkan rakyat, terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini. Sebuah aturan dapat dibantah jika tidak dapat menyelamatkan rakyat, sekalipun aturan itu mengenai konstitusi negara, dengan alasan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, sesuai yang dilantarkan oleh filsuf berkebangsaan Italia, Cicero, Salus Populi Suprema Lex Esto, atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi dengan alasan tersebutlah diperbolehkan untuk melanggar konstitusi. Sumber kasusnya bisa dilihat dari slide ini. Kemudian ada kaitan kasus dengan negara dan konstitusi. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, Presiden telah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Perpu yang saat ini banyak digugat oleh beberapa pihak ke Mahkamah Konstitusi. Dari beberapa pasal kontroversial, pasal 27 lah yang dianggap paling kontroversial, karena dianggap sebagai pembuka celah untuk para koruptor melakukan korupsi tanpa ancaman hukum. Pasal kesewenang-wenangan untuk dapat mengambil uang negara atas nama darurat kesehatan wabah virus COVID-19. Perpu yang dibuat oleh Presiden ini sudah melanggar konstitusi. Berikut kualifikasi yang dianggap sebagai pelanggaran konstitusi antara lain, pertama, kebijakan ekonomi dan politik yang dianggap dapat mengarah kepada kapitalisme dan liberalisme yang dapat menyebabkan proses politik menjadi bersifat transaksional. Hal ini dianggap menjadi pembangunan ekonomi yang mengabaikan kepada asas ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan, sebagaimana yang dijelaskan oleh pasal 33 UUD 1945. Hal buruknya lagi, investasi asing akan lebih digalakkan. Yang kedua, pengelolaan negara yang bersih dari KKN semakin tidak konsisten, merevisi UU KPK dengan akibat pengebirian komisioner. Dewan pengawas dengan keanggotaan yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden menjadi dominan dan penentu. Hal ini bertentangan dengan semangat agar penyelenggara negara dalam menjalankan konstitusi dengan baik sesuai dengan penjelasan UUD 1945. Kemudian ada kesimpulan. Negara dan konstitusi pada hakikatnya adalah suatu kesatuan dan hampir seluruh negara memiliki konstitusi untuk memudahkan menentukan aturan dasar kenegaraan. Tujuan dari konstitusi suatu negara adalah untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Konstitusi diberi berkedudukan sebagai hukum tertinggi negara dan sebagai dasar penyelenggaraan bernegara. Konstitusi negara suatu saat dapat mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika perubahan zaman sehingga tidak untuk dipermanenkan. Mekanisme perubahan dan institusi apa yang melakukan perubahan diatur dan ditentukan oleh masing-masing konstitusi yang dimiliki oleh setiap negara. Kemudian sarannya, kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya kita sebagai mahasiswa tentunya harus lebih banyak untuk membaca buku atau artikel yang berkaitan dengan negara dan konstitusi, agar kita dapat berpartisipasi aktif dalam memajukan negara kita Indonesia. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.